beliau bersama kita. Halo, Salma. Halo Kak, gimana Kenapa Salma? gimana kabarnya Kak Atika? Alhamdulillah baik. Salma apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah ini sebelumnya aku memang bener panggil Kak Atika atau Kak Mhm. Tika atau siapa nih Kak? Oh, boleh. Apa aja yang Salmanya nyaman? Kak Atika boleh, Kak Tika boleh. Oke, aku panggil Kak Tika ya. Nah Mhm. ini kalau boleh tahu di sana lagi liburan atau lagi masih sibuk kuliah gitu Kak? Di sini udah mulai liburan summer holiday kan, Salma. Tapi beberapa kalau misalnya kayak mahasiswa S3, biasanya itu juga eh, awal Juli ini masih ada ke kampus, either buat penelitian atau mungkin bimbingan sama dosennya. Tapi kalau buat anak S1 sama S2, rata-rata sih lagi pada liburan. Oke, nah Kak di segmentasi kali ini kita kan bakal sharing nih seputar study abroad dan juga gimana sih Kak Atika kok bisa nyampe Austria jauh banget itu ya. Tapi itu karena katanya kalau nggak kenal ya maka tak sayang gitu ya. Maka di sini boleh banget Kak Atika perkenalkan diri terlebih dahulu nih asal daerahnya di mana sih dan juga selama S1 sampai S3 di mana aja gitu. Silakan Kak. Oke, makasih Salma. Halo teman-teman semuanya, teman-teman Diasporapedia khususnya, kenalin, nama aku aja kali ya, kalau saya kayak terlalu formal. Nama aku Atika Aisyah Rahmi Munzir, biasanya dipanggil Atika atau Tika. Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 atau PhD di University of Vienna, jurusan komunikasi, ilmu komunikasi, dengan konsentrasi penelitiannya di bidang komunikasi politik. Nah, kalau dulu aku S1-nya itu di IPB, di Bogor, di IPB University, jurusannya Komunikasi Pengembangan Masyarakat. Kemudian aku S2-nya disuruh pulang sama bapakku ke kampung halaman. Aku orang Padang, jadi pulang ke Padang lanjutnya di Universitas Andalas. Dulu itu karena dikasih kesepakatan lah sama ayahku, kalau nggak dapet scholarship di negara yang aku mau gitu ada deadline-nya, ya udah S2-nya di Padang dulu, nanti S3-nya boleh terserah di mana gitu ceritanya. Nah, tapi aku tuh campuran sama mixed culture, bukan murni orang Minang asli gitu. Bapakku tuh Payakumbuh Minang, tinggalnya di Padang, tapi keluarga besarnya udah di Pekanbaru semua. Sementara ibu aku asli orang Jawa Jogja. Nah, tapi keluarga ibuku pindahnya ke Bandar Lampung. Jadi semua keluarga besar di Bandar Lampung. Jadi kalau aku Lebaran tuh kalau nggak ke Bandar Lampung ke Pekanbaru biasanya gantian tahunnya. Jadi aku nggak punya suku ya teman-teman. Soalnya kalau di Minang itu kan sukunya dari ibu. Kalau di Jawa kan sukunya dari bapak. Jadi aku nggak punya suku. Tapi aku orang Indonesia. Nah terus setelah selesai S2, nah teman-teman, aku milih kayaknya berkarirnya mungkin lebih nyaman di Jakarta. Jadi aku kemarin itu sebelum berangkat S3 di Austria, sempat ngajar di Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta Selatan. Tapi memang pas daftar jadi dosennya, dosen tidak tetap, belum ada keterikatan sama dinas ataupun dengan kampusnya, karena memang ngomong sama para rektor dan para bapak ibu dosennya memang mau lanjut S3 di Austria dulu. Terus beliau rata-rata dosennya alhamdulillah suportif, ngedukung, jadi kalau mau studi studi dulu aja. Kalau nanti mau balik ke Indonesia bisa nanti diurus untuk dosen tetapnya. Jadi kemarin di Malaysia ngajarnya cuma 6 bulan di Indonesia. Kebetulan kan lagi peralihan COVID, jadi masih ngajarnya via online. Terus 6 bulannya lagi di Austria. Habis itu udah stop, fokus kuliah aja. Berangkat, kuliah, terus ya udah nih, gitu. Kira-kira sama. Oke, ini ternyata kakaknya blasteran lokal gitu ya Kak ya. Jadi Ya. jauh. Nah, terus selama di Austria nih kalau boleh tahu kesibukan Kak Atika ngapain aja nih boleh di-sharingkan? Ya. Jadi Salma dan teman-teman, selain aku jadi mahasiswa, aku juga megang amanah jadi ketua PPI Austria untuk periode 2023-2024, jadi sampai
awal Desember tahun ini kelar jadi ketuanya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku nggak ada aktivitas di kampus, biasanya aku main sama teman-teman PPI atau kita ngadain event. Terus juga kan kalau PPI itu biasanya kerjasama juga sama Indonesia Embassy atau sama komunitas lainnya. Austria itu ya ada komunitas pelajar, tapi juga ada banyak komunitas Indonesianya, kayak misalnya berdasarkan religion. Jadi kita di sini ada KKIA, Keluarga Kristen Indonesia Austria, ada juga WAPENA, tentunya warga pengajian um, Austria. Nah, biasanya aku kalau nggak ada aktivitas di kampus, either ketemunya sama teman-teman mahasiswa di PPI, atau biasanya ikut kajian di WAPENA, di masjidnya gitu. Atau ngadirin acara undangan dari KKIA. Misalnya kalau KKIA ada acara juga misalnya kayak Natalan dan segala macam ya, biasanya aku juga kalau diundang sebagai perwakilan PPI suka datang. Gitu kegiatannya. Ya paling main-main lah, jalan-jalan sama teman-teman mahasiswa. Oke, ini sebelumnya suara aku jelas gak ya, Kak? Soalnya sinyalnya nih agak kurang. Oh iya, jelas-jelas kok Salma. Hmm, Suara aku masuk gak? Jelas gak? iya, jelas, Kak, aman. Oke. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini selanjutnya boleh dong, Kak, cerita perjalanan karir Kakak dan kenapa bisa minat kuliah di Austria dengan pilihan banyak negara lain gitu. Itu interesting banget sih. Silakan, Kak. Kayak aduh, izin cerita ya teman-teman ya. Jadi kenapa Austria sebenarnya balik ke masa kecil aku banget, Salma. Jadi dulu itu waktu aku kecil teman-teman, aku sempat ikut bapakku ke Jerman karena beliau melanjutkan studi S3-nya juga. Nah, dulu itu memang kepinginnya Jerman aja ceritanya, karena ya ngeliat bapak ya, terus ada memorinya gitu, terus juga sempat TK dulu tuh, tapi TK-nya main-main lah, namanya masih kecil banget kan di Jerman, dan punya kenangan yang sangat-sangat menyenangkan waktu aku kecil itu. Jadi kepingin lah studinya di Jerman. Tapi seiring berjalannya waktu, namanya hidup ya, tidak bisa kita prediksi ya teman-teman. Waktu kecil itu, em, aku suka banget sama musik. Kayaknya bakat turunan dari ibuku. Ibuku dulu tuh um, pernah jadi lomba apa namanya menang bintang radio gitulah. Pintar nyanyi, beliau tuh bagus banget suaranya. Ternyata nurun di aku dan aku suka banget sama musik. Jadi sempatlah aku tuh dilesin piano, les biola, yang mana itu influence-nya kan musisi-musisi klasiknya itu kan dari Austria, dari negara-negara di Eropa. Nah, karena aku belajar musik, jadi kadang-kadang aku juga kepo sama misalnya historinya si musisi ini gitu. Aku kepo lah sama cerita-ceritanya gitu. Long story short, ternyata tidak padam ya Salma kesukaan sama musik itu. Jadi lanjut SD meskipun memang nggak yang profesional banget, tapi aku tetap lanjut suka musiknya gitu. Tetap uh, gitar pun aku juga belajar otodidak gitu. SD, SMP, kebetulan SMP aku habis SMP, SMA masih les biola, kemudian pas SMA terakhir les biola karena memutuskan untuk ke IPB kan, jadi stop nggak les biola lagi, di IPB aku fokus kuliah aja. Nah, tapi kesukaan sama musik itu yang ngebikin aku ketemu sama negara Austria. Jadi Austria ini sama itu culture-nya itu 11-12 sama Jerman, bahasanya pun bahasa Jerman yang kita pakai di sini. Nah, cuman kan untuk musisi-musisi klasik kan lebih banyak di sini, either untuk cari inspirasi atau bahkan kayak si Mozart juga beliau tuh lahirnya di Salzburg, di salah satu kota di Austria. Nah, jadi kayak kumpulan-kumpulan kebetulan atau ya memang mungkin udah jalannya gitu yang nge-influence aku untuk punya option uh, oh ada negara Austria yang bikin kayaknya aku nyaman banget nih tinggal di Austria. Kemudian ada lagi kebetulan tambahannya aku ngambilnya komunikasi. Terus kalau kita mau lanjut S3 kan biasanya kita harus cari supervisor atau dosen pembimbing atau profesor yang punya expert di bidang atau topik penelitian yang mau kita jalankan. Nah, kebetulannya aku ketemu supervisor yang oke dan oh waktu aku balik lagi waktu. Jadi kayak kebetulan-kebetulan gitu sih sebenarnya sama waktu aku kira-kira SMA mau masuk kuliah aku tuh sempat baca buku novel em, tentang salah satu mahasiswa PhD yang kuliah di Austria. Dan aku ketemulah University of Vienna. Wah, bagus banget nih kampusnya, suka gitu. Jadi
dapatlah aku kampus, negara aku suka, kampus suka, terus pas aku selesai S2, aku ketemu supervisor dan topik penelitian yang menurut aku menarik gitu kan. Di combine, ya udah aku suka nih, terus tinggal nyari scholarshipnya aja gitu. Oh, scholarship apa nih yang match sama sama apa namanya qualified aku gitu. Kebetulan ya dapet gitu, jadi kayak match semuanya, terus aku coba apply, um, alhamdulillah berhasil. Jadi kayak kayak berbagai kebetulan yang mungkin juga memang karena akunya terus tiba-tiba ada yang masuk lagi jalannya mungkin sama Allah nih. Kamu suka ini kan. Ini ada gitu, terus kebetulan lagi Vienna itu sama adalah the most livable city in the world kalau teman-teman yang belum tahu. Jadi Vienna itu adalah kota paling nyaman untuk ditinggali. Nah, aku juga termasuk anaknya nggak suka yang terlalu berisik, jadi kayak pas banget untuk aku personal untuk belajar, untuk misalnya tinggal di sini gitu. Jadi kayak kalau dijelaskan alasan kenapa milih Austria, milih University of Vienna, karena ya kumpulan dari kesukaan-kesukaan aku dari waktu kecil, remaja sampai dewasa. Mungkin gitu kali jawabannya. Oke Kak, waduh ini kalau tadi di-mention adalah kota yang paling nyaman untuk ditinggali, ini aku takut Kak agak balik ke Indo deh, kayaknya. Aduh iya nih, aduh gimana nih teman-teman. Nah, terus Kak Atik mention kalau bahwasannya ayah Kak Atika tuh nggak ngebolehin kakak di keluar kalau nggak dapat beasiswa. Nah tadi di mention juga kalau kakak dapat beasiswa nih ya dari sana. Boleh dong Kak di-spill beasiswanya apa dan dulu tuh gimana sih caranya kakak bisa nemu dan akhirnya dapetin beasiswa itu? Oke. Jadi Salwa, itu benar banget sebenarnya, alasannya sederhana ya, karena kan waktu itu mikirnya kenapa ayah aku nggak ngebolehin aku kalau tanpa scholarship kuliah di luar, karena kan biayanya besar banget ya gitu. Terus makanya beliau berpikir, ya udah kalau nggak dapet scholarship di luar, S2-nya udah di Indonesia aja deh, mumpung ayah masih bisa biayain gitu kan. Waktu itu mindsetnya, karena juga memang ayahku juga kayaknya paham ini anak kayaknya memang kepingin S3 juga, pengen kayaknya lanjut sekolah juga, kayaknya bisa nih gitu. Nah, untuk scholarship, aku tahu infonya sebenarnya yang aku tahu itu eh, S2-nya kalau nggak salah, S2-nya tuh entah dari kampus, kalau nggak salah ya, sama. Jadi kayak ada banyak info sebenarnya scholarship untuk studi di Austria. Tapi yang paling yang aku tahu itu namanya IASP, Indonesia Austria Scholarship Program. Tapi IASP ini teman-teman itu syarat utamanya adalah harus dosen dengan NIDN yang punya nomor induk nasional dosen. Sementara kalau dosen yang tidak tetap kayak aku kan nggak punya tuh NIDN-nya, belum punya tepatnya. Nah, ya itu tadi kayak kebetulan lagi ternyata di balik IASP ada lagi nama scholarship-nya yang tidak mensyaratkan punya pengalaman. Sebenarnya nggak harus disyaratkan punya pengalaman sebagai dosen dan nggak harus punya NIDN. Nama scholarship-nya adalah Ernst Mach Grant ASEA Uninet. Itu juga aku lupa dapat infonya dari mana, tapi karena aku mencari tahu gitu kan, mencari tahu scholarship di mana, akhirnya kayak muncul infonya itu karena deketan gitu kan, entah algoritma websitenya apa gimana aku nggak ngerti deh, tapi akhirnya muncul scholarship itu. Nah, skema scholarshipnya itu sebenarnya nggak jauh beda sama IASP. Ada kerjasama dalam proses penyeleksiannya, ada kerjasama dengan Kemdikbud Indonesia. Prosesnya adalah begitu aku tahu informasi scholarshipnya, yang penting syarat utamanya adalah harus selesai S2 tentu. Terus yang utamanya lagi adalah harus sudah mendapatkan supervisor, yang mana dapat LO unconditional. LO unconditional itu artinya nggak yang resmi banget dari kampus, tapi bisa diterbitkan oleh si supervisornya. Nah, kenapa penting dapetin supervisor atau dosen pembimbing atau profesor ini? Karena kalau S3, itu Salma dan teman-teman lainnya, memang lebih banyak berfokusnya sama risetnya. Kalau S1, S2 kan kelas gitu, ke programnya. Tapi kalau S3 itu lebih ke penelitianmu gitu. Jadi kalau misalnya kita proposal, jadi waktu itu aku searching nama dosennya di website, of course di University of Vienna, aku searching CV-nya, aku rasa match sama aku, terus aku kirim email, aku lampirkan juga proposal penelitian supaya mungkin beliau apakah tertarik gitu jadi supervisorku. Nah, itu yang nanti memutuskan si supervisornya, apakah supervisornya berkenan
menerima kita sebagai mahasiswa bimbingannya. Nah, kalau sudah dapat LOE dari supervisor, baru kita bisa apply scholarship-nya. Adapun waktu aku apply scholarship itu kondisinya adalah aku baru lulus banget S2. Dan itu tuh mungkin ada faktor luck juga kali di situ sama karena waktu itu aku udah agak hopeless untuk dapetin scholarship itu karena profesor yang aku tuju yang jadi aku tuh nemu lah satu profesor di University of Vienna. Beliau tuh kayaknya expert banget lah di bidang komunikasi politik. Pas aku kirim email, beliau bilang beliau udah gak nerima lagi PhD student karena kayaknya udah penuh banget gitu kata beliau. Akhirnya kan aku kepinginnya Austria, aku muter tuh ke uni-uni university yang ada di Austria. Aku cari itu topik penelitiannya mungkin sesuai sama aku meskipun sebenarnya aku harus geser-geser nih topik penelitiannya nggak ada yang benar-benar match. Udah aku muter-muter se Austria dan hati aku tuh nggak ada yang klop dan juga ada banyak penolakan ya rata-rata memang karena dosennya bilang ini topik penelitianmu nggak kurang sesuai nih sama kita apa sama saya gitu. Akhirnya aku balik lagi ke University of Vienna, saran dari ayahku dibilang coba cek lagi mana tahu ada dosen lainnya. Pas aku cek ternyata nemu nih profesor yang sekarang jadi supervisorku ini dan beliau tuh aku sebenarnya pas aku mau kirim email masih minder gitu karena aku ngerasa beliau dengan usianya menurut aku kayaknya masih muda untuk kategori profesor, tapi publikasinya tuh banyak banget dan experience beliau di bidang apa namanya karir akademik sebagai ketua departemen dan segala macam jabatan akademik itu banyak banget jadi aku sempat agak minder tapi aku kirimkan aja email terus sekitar 2 hari kemudian beliau respon dan waktu itu beliau langsung bilang untuk proposalnya direvisi terus karena proposal itu kan penting ya kalau teman-teman mau apply S3. Terus ya udah aku revisi, kemudian aku apply scholarship-nya. Gitu deh. Jadi proses skemanya teman-teman kalau mau lanjut S3 adalah penting untuk mencari tahu profesor yang sesuai dengan topik penelitianmu. Gitu. Oke, ternyata perjalanan untuk mencari supervisor dambaan hati ini sangat panjang ya Kak. Mm-mm. Nah, tadi Kakak kan mention kalau di sana supervisornya cukup ya sulit untuk didapetin, terus juga tapi di Vienna sendiri tuh enak buat ditinggalin. Nah, tapi Kak di luar negeri itu kan pasti beda ya sama di Indonesia. Culture shock-nya itu apa aja sih dan gimana cara Kakak buat survive di sana? Mm-mm. Oke, Salma dan teman-teman. Iya ya, kalau kuliah luar gitu challenging-nya adalah teman-teman kan eh, harus berbaur dengan masyarakat yang tidak hanya berbeda bahasa kayak kita di Indonesia, tapi juga berbeda budaya, beda segala macam pola pandang, pola pikir, cara pandang gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang sangat berbeda, kontras, apalagi cuaca ekstrim juga. Nah, kalau dari aku, culture shock sendiri yang aku hadapin itu adalah kayak ritme sehari-hari, daily activities di sini, sama. Karena misalnya ini contoh, kalau misalnya di Indonesia kan kita kalau malam lapar itu biasanya tinggal keluar ada mie tek-tek, ada nasi goreng, terus misalnya ada bakso, masih buka sampai jam 10, jam 11, jam 12, bahkan bisa sampai pagi. Nah, kalau di sini itu toko-toko, em, apalagi supermarket itu biasanya tutup lebih awal. Jam 8 itu udah tutup, bahkan jam 6. Jam 6 em, jam 6 di hari Sabtu tuh jam 6 tutup. Bahkan di hari Minggu itu rata-rata pada tutup. Sehingga kan aku harus berpikir untuk sebelum weekend, sebelum hari Minggu harus stok makanan. Nah, itu jadi kayak ritme ritme aktivitas di luarnya aku jadi sebenarnya lebih lebih imbang gitu. Kalau mungkin di Indonesia aku harus kayak dituntut untuk beraktivitas di luar supaya terkesannya kayak produktif banget gitu. Kalau di sini terkesannya kita tuh harus balance gitu kalau ya udah jam pulang ya pulang nggak usah berkeliaran di luar gitu tapi ya, positif negatif lah untuk teman-teman yang mungkin hobinya main keluar malam jadi kayak bingung kan kok ini udah pada tutup ya makanan toko-toko gitu itu sih culture shock yang aku rasain banget karena aku sebenarnya eh, kadang-kadang tuh kepingin juga misalnya main keluar malam sama teman misalnya apa makan gitu ya makannya sederhana-sederhana aja tapi ya bisa diakalin lah karena nggak hanya supermarket aja yang tutup tapi kayak beberapa kafe ataupun restoran tuh biasanya juga sampai buka sampai malam ya sekitar jam 10 lah cuma cukup culture shock di jam waktunya sama di cuaca sih cuacanya kan di sini ada 4 kalau di Indonesia kan panas hujan gitu kan kalau di sini ya seru sih tiba-tiba nanti
udah summer, tiba-tiba nanti udah autumn, tiba-tiba kok dingin ya, terus tiba-tiba langsung dingin banget karena winter. Jadi yang menarik sih. Itu sih kalau aku di culture shocknya di suasana tempat tinggalnya gitu. Iya bener banget ya. Jadi sebenarnya suasana dan juga apa namanya musim di sana juga ini gak sih Kak mau berpengaruh terhadap niat kita buat belajar. Kadang kayak aduh kalau di sini pas hujan deras gitu, aduh kayaknya tarik selimut aja kali ya gak usah belajar. Apalagi di sana ada winter gitu. Dan namanya berhubung kakak juga sekarang ketua umum PPI di Austria. Nah, Hmm? kalau boleh tahu, seberapa banyak sih kak pelajar Indonesia yang ada di Austria? Dan kalau menurut kakak sendiri nih sebagai ketua umum PPI di Austria, Mhm. ketertarikan anak-anak Indonesia buat kuliah di sana itu seberapa besar sih kak? Mhm. Iya sama kalau di sini tuh jumlah mahasiswanya di compare kalau ke semuanya ya ke seluruh Austria tuh kira-kira sekitar 150-an, di mana memang mayoritasnya 80% tuh anak S3. Tapi kayaknya sekarang udah mulai banyak anak S2 juga. Dan rata-rata juga kebanyakan exchange. Sementara kalau S1-nya itu cenderung sedikit. Karena kalau S1 dia harus bisa bahasa Jerman. Sementara kan orang-orang yang tahu itu bahasa Jerman yang kalau S1-nya kuliahnya pakai bahasa Jerman itu kan biasanya ya udah di Jerman sekalian. Nah, aku rasa karena mungkin orang-orang nggak begitu tahu banget ada Austria dengan kultur bahasa Jermannya, selain mungkin teman-teman yang mungkin fokusnya ke musik, apalagi musik klasik, mungkin udah familiar sama Austria. Jadi kayak, oh kalau mau sekolah mungkin either di Juilliard School gitu di US atau mungkin di Inggris atau mungkin di Austria untuk teman-teman yang mungkin fokusnya pengen belajar musik klasik. Nah, tapi kalau yang lain selain dari itu cenderung mungkin teman-temannya kurang dapet info yang lalu. Kalau yang dari aku analisis ya. Jadi padahal di Austria itu di Univiana sendiri pun banyak banget pemenang Nobel dari kimia, dari fisika gitu yang aku rasa sebenarnya kalau teman-teman science, eksakta tuh bagus banget untuk belajar di sini gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku juga sempat nanya-nanya senior, sekarang itu udah mulai banyak nih teman-teman yang mau ke sini. Apalagi Univiana ini kan salah satu dari kampus 200 top uni terbaik di dunia gitu. Yang mana juga mungkin teman-teman yang tahu mau mempersiapkan LPDP, pengen apply scholarship LPDP juga bisa masukin Univiana ke daftar listnya gitu. Jadi yang kalau aku lihat sekarang teman-teman sudah mulai banyak yang mencari informasi tentang Austria, apalagi tahu pas Vienna dinobatkan sebagai kota ternyaman untuk ditinggali, jadi kayak pada wah kepo nih, bisa nih ke sini gitu. Terus yang exchange juga sama. Oh ada satu lagi nih kampus WU namanya Economic and Business, di sini juga terkenal ada dan biasanya tuh teman-teman yang fokusnya di bidang bisnis manajemen, mereka juga kadang-kadang suka exchange ke sini atau lanjutin S2-nya gitu. Jadi kayaknya aku rasa nggak tahu nih mungkin beberapa tahun lagi sama tiba-tiba nih jadi banyak nih yang kesini. Oke, berarti basic language buat belajar sehari-hari di sana itu Jerman ya kak ya? Iya. Atau atau mix juga? Em, Kalau untuk S1 sama itu Jerman. Jadi kalau teman-teman mau lanjut S1 di Austria harus bisa bahasa Jerman. Kalau S2 itu dia ada yang programnya tergantung kita milihnya yang mana. Ada programnya yang memang Jerman, ada programnya yang Inggris. Jadi kalau teman-teman ngambil yang Jerman otomatis harus bisa bahasa Jerman dulu. Nah, tapi kalau yang S3 itu rata-rata bahasa Inggris. Jadi makanya aku terselamatkan sebenarnya. Karena aku ngambil S3, jadi aku nggak perlu lancar bahasa Jerman. Meskipun gitu, tapi teman-teman memang diharapkan untuk at least punya basic lah di bahasa Jerman karena warga lokalnya di sini rata-rata mereka juga masih gunain bahasa lokal, apalagi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin nggak terdedah atau apa namanya nggak yang aktif media sosial banget, mereka masih tetap pakai bahasa lokal gitu. Jadi sangat berguna untuk teman-teman punya basic Jerman kalau mau studi di Austria. Ah, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir sih, Kak, ya. Ya, Dan berhubung kita juga tadi sempat bahas kalau di Austria itu S1, S2-nya ya adalah, tapi
ayo perlu ditingkatin gitu ya. Jadi aku mau Kak Atika itu ngasih tips bagi teman-teman yang mau kuliah di Austria ataupun nanti juga ditambahin closing statement kayak kata-kata buat penyemangat teman-teman yang mau kuliah di Austria. Hmm. Silakan Kak. Oke, buat teman-teman tipsnya dari aku adalah kalau memang mau lanjut studi di luar negeri, dimanapun, apalagi khususnya Austria, sebenarnya yang paling pertama adalah teman-teman harus cek kira-kira kampus mana yang ingin dituju, jurusan mana yang rasanya sesuai sama passion, kesukaan, dan kenyamanan teman-teman. Itu penting. Kemudian penting juga untuk menilai negara yang dituju gitu, apakah aman, nyaman, dan sesuai sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka negara yang challenging karena mungkin ada dapat info, ya it's okay gitu kalau teman-teman mau ke sana gitu. Tapi yang penting adalah untuk mencari info, apalagi sekarang kan udah banyak informasi di internet. Carilah kampus, jurusan yang rasanya memang oke. Kemudian untuk kalau misalnya teman-teman S2 ini juga krusial juga karena kan kayak yang tadi aku bilang, ada kemungkinan teman-teman akan belajar bahasa Jerman. Kalau rasanya teman-teman pingin banget ke Austria, karena di sini kan nggak hanya bahasa Inggris aja untuk program studi S2 itu, tapi ada bahasa Jermannya juga. Dan kemudian, oh mohon maaf, ada pertanyaan? Bapak-bapak itu, Salma, apa mau dilanjut? Boleh dilanjutkan nanti saya bantu Oh, untuk pertanyaannya Kak. oke, oke, mohon maaf ya Alicia ya, oke dilanjutkan. Jadi, terus kalau S3 tadi udah di-mention untuk teman-teman yang mau lanjut S3 penting untuk mengetahui supervisor dan topik penelitian yang sesuai sama topik penelitianmu. Nah, adapun kalau yang kedua nih itu kan yang satu kenal kampus, jurusan sama negara. Kalau yang dua aku rasa juga teman-teman perlu mempersiapkan diri baik itu secara mental juga karena begitu kuliah ke luar negeri, teman-teman itu kan sebenarnya layer protection atau boundariesnya sudah berbeda. Karena kan ibaratnya kalau misalnya di Indonesia masih ada orang tua, masih ada teman-teman, bestie, terus sama suasana Indonesia mungkin banyak kemudahan. Begitu teman-teman kuliah ke luar negeri, ada banyak sekali aspek-aspek kehidupan yang teman-teman harus mengambil keputusannya sendiri dan bahkan harus bisa beradaptasi dengan masyarakat lokal, masyarakat teman-teman internasional, ataupun teman-teman Indonesia yang sudah mungkin lama tinggal di sini, ataupun bertemunya di sini, di luar negeri. Itu pola pikir um, akan berbeda. Jadi teman-teman sebaiknya persiapkan juga mental, punya self-control yang baik gitu, untuk memilah mana yang rasanya teman-teman nyaman, sehingga hal-hal di luar kondisi akademik itu tidak mengganggu fokus utama teman-teman untuk studi. Karena ini sebenarnya banyak juga soalnya teman-teman yang aku ajak ngobrol, kadang-kadang itu studinya tertunda atau tidak begitu lancar karena hal-hal yang sebenarnya di luar dari akademik. Jadi penting juga untuk bikin suasana yang nyaman, balance antara misalnya kehidupan personal, kehidupan sosialnya, sama juga kehidupan akademik. Karena itu nggak semuanya dihandle sendirian. Kalau bisa, kalau udah di luar negeri, teman-teman juga punya circle yang baik sehingga studinya lancar sebaik mungkin. Karena nggak gampang sebenarnya untuk survive di luar negeri untuk studinya. Kemudian yang terakhir dari aku sih palingan uh, teman-teman kalau misalnya memang mau lanjut studi di luar negeri, memang harus usaha, tentu usaha, kemudian juga selain usaha berdoa, karena kita tuh sebenarnya manusia yang terbatas ya, kita nggak pernah tahu nih rencana apa yang ada di depan, kita udah ke planning sebaik mungkin, usaha sebaik mungkin, tapi kalau namanya belum jodoh, namanya belum takdir yang buat kita ya mungkin belum belum jalannya. Aku juga termasuk yang percaya ketika satu pintu tertutup, sebenarnya ada pintu-pintu lainnya sebenarnya menunggu untuk kita ketuk. Cuma masalahnya kita mau apa nggak ke pintu-pintu itu. Jadi teman-teman, ya mungkin sekarang lagi berusaha, lagi berjuang, tetap berjuang, kalaupun lagi takut untuk bermimpi besar, no worries, you are not alone. Karena aku juga sebenarnya penakut banget anaknya. Takut kecewa, takut udah usaha tapi gagal. Yang penting adalah teman-teman tetap mencoba, keep trying. Karena kalau punya mimpi, tapi nggak ada usaha, tapi nggak ada kemauan untuk mencari tahu, untuk berkorban, nah ya mimpinya cuma sekadar hanya akan menjadi wacana gitu. Jadi penting teman-teman untuk berusaha, berdoa, dan yang terakhir adalah berserah. Jadi serahkan aja semua usaha teman-teman itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang benar-benar mengatur semua rencana dan
kehidupan kita gitu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Serahin semuanya ke Tuhan dan mudah-mudahan apapun yang teman-teman inginkan kita nggak pernah tahu. Siapa tahu wujud. Jadi ya teman-teman usaha terus. Semangat. Kayak bener banget ya, tadi itu bagus banget Hmm. kalimat dari Kak Atika. Jadi manusia itu makhluk yang terbatas, jadi nggak ada mimpi, nggak ada sesuatu yang mau dicapai tanpa pengorbanan. Teman-teman harus ikhtiar, harus berdoa untuk dapetin dan bisa mewujudkan impian teman-teman. Nah, ini berhubung ada pertanyaan dari Kak Alesya. Coba pertanyaannya itu adalah kakaknya PhD-nya menghubungi supervisor via email atau apply project di web kayak PhD portal. Nah, ini silakan Kak Atika. Oke, makasih pertanyaannya Alicia. Jadi aku itu menghubungi supervisor via email. Eh, jadi menghubunginya dengan menjelaskan kita siapa, perkenalkan diri, kemudian kita sodorkan proposal kita, kemudian juga kalau seandainya Alicia mau apply scholarship, sampaikan juga ke beliau bahwa uh, Alicia membutuhkan LOE atau syarat tertentu dari supervisornya untuk bisa apply scholarship. Kalau beliau memang berkenan untuk uh, kita sebagai mahasiswa bimbingannya. Jadi aku menghubunginya via email Alicia gitu. Oke, semoga Alicia udah jelas ya. Nanti Terjawab ya. satu yang mau ditanyain lagi bisa apa boleh DM ke Kak Oh, boleh, Atikanya? boleh. Boleh, Salma. Mudah-mudahan aku bisa jawab. Tapi just in case mungkin banyak banget DM atau aku lagi sibuk, nanti teman-teman aku di PPI yang juga mungkin sama jenjang studinya akan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi no worries. Oke, ini udah terbuka jalan teman-teman buat kuliah di luar negeri ya. Nah, berhubung waktu kita udah habis nih, udah terbatas, sayang banget. Semoga nanti kita juga bisa ketemu lagi, baik via daring ataupun ketemu secara langsung dengan Kak Atikanya di lain waktu. Nah, aku ucapin terima kasih banyak buat Kak Atika yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah aktivitasnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Atika pada siang kali ini itu bisa bermanfaat bagi banyak orang dan juga bisa berkah buat perjalanan karir Kak Atika ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, aku sendiri sebagai host di live kali ini juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, baik di hati Kak Atika ataupun di hati teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa lagi. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Atika. Ya, sama-sama. Pamit ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.